Halo guys, kita beli handphone baru. Sekarang kita mau unboxing merek Evercross. Ini paketnya baru sampai. Masih segel dari Evercross-nya. QC masih segel. Depan juga masih segel. Kita unboxing sekarang, kita cek bareng-bareng ya guys. Bukanya pelan-pelan guys agar nggak rusak kotaknya, karena kalau terlalu cepat atau pakai cutter terkadang nanti dalamnya kotaknya atau kardusnya itu mau lecet. Nah ini kan masih bagus, kalau bisa kita jaga karena punya kita sendiri, kita beli sendiri ya guys. Ini bukan hasil, ini reviewnya jujur, baru beli sendiri pakai uang sendiri, bukan hadiah, kita bayar sendiri. Oke, kita bukanya pakai gunting. Jadi saya sarankan kalau mau buka paket itu pakai gunting guys, agar tidak merusak barang yang di dalam. Karena terkadang kita beli barang kita pakai cutter seperti itu terlalu keras, atau barang fashion atau barang kain itu langsung rusak, robek. Jadi saya sarankan pakai gunting. Kita buka pelan-pelan dan tidak ada yang rusak. Jadi tidak ada yang rusak. Oke, ini dia barangnya. Handphonenya Evercross M6, RAM-nya 3GB, bundlingan sama paket atau kartu SL 60GB. Ini saya tidak tahu awalnya. Saya hanya mencari handphone yang sekiranya di atas 2GB RAM-nya. Ketemulah Evercross M6 3GB ini. Ini adalah handphone Evercross pertama saya. Saya tertarik karena RAM-nya gede, harganya murah. Saya belinya sekarang hanya 700, sekitar 779.000. Itu sudah dapat RAM 3GB. Memang ROM-nya itu tidak besar, ROM-nya itu 16 ya. Ah ya benar, ini ROM-nya 16. ROM-nya tidak begitu besar. Tapi kalau yang M6A itu dia 4GB RAM-nya, ROM-nya 32GB. Nanti ke depan saya beli lagi yang M6A. Nanti saya review lagi, saya unboxing bersama kalian unboxingnya. Nanti saya review juga. Kita lihat perbandingan perbedaannya apa seperti itu. Karena harganya juga berbeda sekitar 200.000. Yang ini 779.000, yang M6A itu harganya sekitar 980.000 kalau saya tidak salah, jadi sekitar 200.000. Oke guys, kita fokus ke yang M6 ini dulu ya guys. Kita unboxing sekarang, kita buka. Ini masih segel semua, plastiknya masih utuh, masih segel. Kita buka sekarang karena ininya sudah cocok ya, M6 3GB, ROM 16GB udah cocok. Kita buka sekarang segelnya. Segel boxnya kita buka. Sebentar, agak susah ya, sebentar ya, karena masih baru. Ya wajar, bukanya juga masih ketat. Oke, ini dia guys kartunya, bonus kartunya. Wah, nomornya bagus sekali. Bisa dipakai pribadi. Saya tidak pilih nomor dan saya tidak tahu nomornya berapa ini. Tapi bagus isinya karena bundling SL, dapat kartu SL ya. Lalu di sini ada kartu garansi Evercross. Belum diisi karena masih baru buka segel. Oke. Lalu di sini ada kartu spesifikasi M6, tipe M6-nya Evercross. Selanjutnya di sini ada petunjuk untuk tombol-tombol handphonenya. Di sini tertulis ada front kamera, ada receiver speaker di atas, tombol volume, tombol power di samping, dan di bawah ada tombol option, home, dan back.
normal lah guys untuk handphone Android. Ini dia handphonenya, kita taruh dulu, kita cek dulu ya kelengkapannya apalagi yang ada. Oh, dapat soft case bening gratis di dalam paket. Lalu ada stiker Evercross, charger Evercross original ya guys, karena ya belinya segel juga, jadi dapatnya semuanya original Evercross. Ini chargernya, tipenya masih yang mini USB ya, belum USB-C ya. Walaupun handphone baru, tapi kan bisa dibilang handphone tergolong murah, low end. Jadi chargernya masih yang mini USB, mini atau micro ini ya, USB, bukan yang tipe C, yang tipe B. Oke. Di sini ada baterainya. Ternyata baterainya di luar handphone. Saya pun tidak tahu bahwasannya handphone Evercross M6 ini baterainya bisa dicopot. Karena kebanyakan handphone zaman sekarang kan baterainya itu tidak bisa dicopot manual seperti ini ya. Kebanyakan handphone sekarang dia non-removable alias tidak bisa dicopot manual seperti ini. Tapi yang M6 ini bisa dicopot. Saya suka dengan handphone yang baterainya bisa dicopot seperti ini. Kenapa? Karena ketika baterai handphonenya terasa sudah soak, sudah lemah, kita dengan mudah sekali untuk menggantinya. Kita beli baterainya, kita ganti sendiri dengan sangat mudah. Karena saya ada pengalaman pakai handphone yang kekinian, baterainya itu non-removable, tidak bisa dicopot sendiri seperti ini. Lalu setelah pemakaian sekitar 1 tahun lebih, handphonenya itu baterainya itu sudah lemah. Dia pakai sebentar aja udah habis, berarti sudah rusak. Saya beli manual ini, beli sendiri baterainya, kemudian saya tidak bisa ganti sendiri karena susah untuk buka handphonenya itu kan, karena dilem semua. Dan pemasangannya juga, kabelnya juga bukan kabel yang tinggal dimasukkan begini, jadi agak sulit. Saya bukan teknisi handphone, jadi lebih baik saya bawa saja ke tukang HP. Ya kena duit lagi deh, tergantung tempatnya, ada yang 50.000, ada yang minta 100.000, jadi tambahan uang lagi. Kalau seperti ini kan mudah. Oke, isinya hanya itu saja, tidak ada lagi silika. Kita sampingkan dulu boxnya. Ini juga boxnya kita kesampingkan dulu. Sekarang kita fokus ke handphonenya saja. Ini soft case-nya baru datang udah agak kuning ya. Biasanya kalau handphone baru dia datang itu bening sekali, tidak ada kuningnya. Setelah dipakai 3 bulan baru kuning. Nah, yang ini belum pakai saja sudah terlihat kuning. Nah, ini ada backgroundnya putih, terlihat kuningnya. Terlihat kuning, belum pakai sudah kuning, begitu ya. Ini review jujur ya, karena handphonenya beli sendiri, jadi reviewnya jujur. Untuk soft case-nya baru datang sudah kuning. Oke, sekarang kita ke handphonenya. Kita cek dulu tampilan handphonenya, karena ini handphone baru dan ada garansi resmi 1 tahun. Jadi kita mesti cek semua, dari catnya, apakah ada yang rusak, apakah ada yang goresan besar misalnya, atau retak. Tentu kita harus langsung klaim pengembalian produknya. Nah, ini terlihat bagus ya. Ini handphonenya ringan sekali, sangat ringan sekali. Kenapa? Karena baterainya belum dipasang. Tentu saja. Oke, bagus. Sekarang saya mau pasang baterainya. Saya tidak tahu gimana cara bukanya.
karena ini tampilannya seperti handphone yang tidak bisa dibuka, tampilannya seperti itu. Oh, ini dia. Jadi di samping sudut ini, samping kanan bawah, itu seperti ada congkelan. Dia ada sedikit lubang congkelan untuk membuka casingnya. Karena kalau dia tidak ada lubang ini, sangat sulit dibuka, bisa lecet. Bagian ini nanti bisa dilecet kalau kita paksa ya. Jadi ini memang harus ada di sini. Bagus. Itu bagus. Oke. Ini dia penampakannya. Kameranya tertulis AI Vision 8 megapiksel. Seperti itu. Terlihat kameranya ada 3, tapi tidak tahu yang berfungsi berapa kamera. Di sini ada flash normal ya, harus ada flashnya. SIM-nya, untuk pemasangan SIM-nya kita rupanya harus buka casingnya. Kita tidak bisa pakai colokan seperti HP kekinian kan. Kita pakai colok, tempat SIM, dudukan SIM-nya itu dia keluar. Kita masukkan kartu, kita masukkan kembali. Tapi ini tidak ya. Ini masih seperti handphone jadul. Masih seperti handphone jadul zaman dulu yang casingnya harus dibuka manual, baru di dalamnya kita masukkan kartu. Seperti itu. Nah, oke, kita pasang dulu baterainya. Baterainya itu kapasitasnya tertulis 3200 mAh. Ya, normal. Baterai tertulis made in China. Handphonenya mereknya itu merek Indonesia, tapi dia baterainya impor berarti. Lalu di sini ada slot untuk, oh ini ada slot. Sepertinya ini untuk micro SD ya, untuk penyimpanan tambahan. Saya tidak tahu ini kapasitasnya berapa. Untuk pemasangannya agak sulit yang ini karena baterainya harus dicabut dulu. Sedangkan untuk kartu SIM tidak perlu dicabut. Kartu SIM-nya ada 2 slot. Mari kita masukkan sekalian kartunya ya. Kartu dari SL yang bawaan. Oke. Sekalian pasang kartunya ya guys. Sekalian untuk coba apakah berfungsi dengan baik. Oh sebentar, dia pakai ukuran paling kecil. Ternyata dia pakai ukuran paling kecil. Sudah masuk di slot 1. Wah, ini sulit dikeluarkan ya guys. Oh bisa, dia didorong sampai ujung. Dia ada sedikit selah. Kalau ada kuku sedikit, bisa dicongkel kartunya untuk keluar. Seperti itu guys, manual sekali ya. Oke, ini kartunya kita sampingkan dulu. Kita pasang lagi case-nya. Sekalian kita pasang ini sajalah soft case-nya ya, karena sudah ada. Kita pasang saja. Tampilan belakangnya oke. Kekinian ya, tampilan belakangnya kekinian. Sambil kita hidupkan ya guys. Evercross Android sangat cepat untuk start tombol on-nya. Sangat cepat muncul. Hanya sekitar dipencet sekitar 2 detik dia sudah loading, sudah start up. Lalu start up-nya juga terhitung cepat ya, tidak lambat. Karena terkadang ada handphone yang pencetnya hampir 5 detik baru dia muncul. Lalu start up-nya itu lama sekali. Ada handphone yang seperti itu.
Oke, sekarang sudah mulai. Bahasanya saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Harusnya ada ya, karena ini kan merek Indonesia. Halo, sudah Indonesia. Kita mulai handphone barunya. Oh ya, satu tip lagi ya guys, satu tips. Jika baru beli handphone baru, itu harus dicek layarnya. Apakah ada dead pixelnya atau tidak. Itu sangat penting, karena terkadang saya pengalaman beli satu handphone, dia terdapat 3 dead pixel. Dead pixel itu adalah titik di layar. Dia hitam, dia tidak bisa mengikuti warna yang sesuai lagi, dia hitam saja atau biru saja. Jadi disebut dead pixel, pixel yang mati, seperti itu ya. Oke, saya masukkan wifi dulu ya, sebentar. Selamat datang di menu registrasi. Kita batal dulu registrasi kartu Anda akan aktif. Menu registrasi kartu SL-nya muncul terus, padahal belum selesai ya ini. Untuk pengaturan handphonenya, ternyata ketika kita terkoneksi dengan wifi atau internet, ketika memulai handphonenya, dia langsung memeriksa update, dan kemungkinan dia langsung update. Handphone lain biasanya, handphone saya tidak seperti ini, baru kali ini yang seperti ini. Terkoneksi, dia langsung memeriksa untuk update. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Saya sarankan untuk login Gmail-nya, jika sudah punya Gmail, silakan dimasukkan Gmail dan passwordnya. Jika belum ada, buat account. Saya sarankan langsung ada account emailnya, mau yang sudah ada ataupun buat. Karena ketika kita tidak memiliki email Gmail yang terlogin, nanti Play Store-nya kita tidak bisa pakai, tidak bisa download aplikasi-aplikasi di Play Store. Jadi karena ini handphone baru, saya buat dulu untuk Gmail-nya, untuk Gmail di handphone ini. Sebentar ya guys. Nanti kita harus cek chargernya apakah aktif atau tidak ya. Jika tidak, kita harus hubungi sellernya. Jadi ketika setelah selesai
penyiapan awal handphonenya. Itu langsung dicoba untuk chargernya. Jadi harus perlu kabel. Sebentar, nanti saya ambil kabel charge-nya. Asisten Google-nya tidak saya aktifkan karena tidak pernah pakai ya. Pembayaran Google Play juga saya lewati karena tidak pernah pakai. Oke, sudah selesai. Ini penyiapan handphone barunya sudah selesai. Dilihat dari layarnya tidak ada dead pixel. Karena tidak ada dead pixel, maka kita bisa copot ini ya. Agar tidak mengganggu penampilan, sebentar saya copot dulu stikernya. Tapi jika saya belum pasti dead pixelnya itu, saya tidak berani copot ini dulu, karena ketika ada yang tidak sesuai, kita harus mengembalikannya kepada seller. Jadi ketika kita buka stiker anti gores di luar ini, tadinya saya mau buka stiker yang biru ini saja tanpa anti goresnya saya buka. Tapi ternyata sangat sulit. Setelah saya buka, ternyata di dalamnya atau di bawahnya itu ada satu anti gores lagi. Ada 2 anti gores, jadi dibuka saja guys. Anti gores pertama itu dibuka saja, dia masih ada satu lagi pelindung anti goresnya di bawah atau di dalamnya. Jadi dibuka saja, yang layer pertamanya tidak masalah. Tadi saya tidak tahu, jadi saya pelan-pelan bukanya. Nah, ini masih ada satu layer, terlihat masih ada satu layer anti goresnya. Oke. Karena sudah hidup handphonenya, kita harus mencoba untuk chargernya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Itu sangat penting ya guys, karena sayang juga charger orinya jika tidak berfungsi. Oh, tempat colokan charge-nya di atas guys, bukan di bawah. Saya baru tahu. Saya beli handphone biasanya hampir semua ya, itu tempat chargernya itu di bawah. Tapi yang ini ternyata di atas tempat chargernya. Jadi ngecasnya itu di atas guys. Ya, seperti ini. Posisinya di atas. Ya, logo baterainya ngecas. Artinya chargernya bekerja dengan baik. Oke. Sekarang kita lanjut ke install bagian Playstore ya, apakah bekerja dengan baik. Tombol on off nya bekerja dengan baik. Untuk layarnya juga responsif. Tombol volume bekerja dengan baik dan tidak begitu empuk, sedikit keras.
tapi baik tidak masalah. Oh, sudah tampilan baru. Nih satu tips lagi ya guys, jika baru menerima handphone baru, kita harus mengecek di settingan, kita harus mengecek informasi handphonenya, apakah RAM-nya sudah benar, ROM-nya sudah benar. Mungkin di bagian ini tentang ponsel, nama perangkat M6. Yang paling penting sih RAM-nya ini sudah benar 3 GB, versi Android 10 sudah benar. ROM-nya itu biasanya di penyimpanan ya, penyimpanan ini dia, penyimpanannya 16 GB, hampir 7 GB yang terpakai. Bagus, sudah benar. Maka selanjutnya kita coba suaranya. Kita coba suara, video bisa via YouTube juga ya. Untuk video dan suara. Oke, via YouTube-nya minta di-update dulu. Kita coba update. Oh, sorry guys, saya salah pencet. Saya pencet buka, seharusnya dipencet atau diklik di bagian update. Di-update sebentar ya guys. Ini termasuk agak lama ya. Nah, sudah mulai di-download. Termasuk agak lama. Handphone baru beraktif, update pertama kali, itu termasuk agak lama dia baru memulai untuk downloadnya. Sekarang proses menginstal. Oke, sudah selesai proses installnya. Kita coba video dan suara handphonenya. Setelah itu nanti kita coba kameranya ya guys. Ini ada suaranya, ada suara musiknya. Sebentar ya guys. Layarnya juga bagus, cantik. Sekarang kita coba kameranya. Ya, hasilnya lumayan. Untuk kontras warnanya juga lumayan. Untuk harga 700 ribuan bisa dibilang lumayan ya guys. Lumayan banget. Ini nanti jika sudah saya coba untuk bermain beberapa game di handphonenya, nanti kita review kembali. Ini sudah bekerja dengan baik. Kita coba penginstalan lagi. Oh, terasa panas karena sedang di-charge. Oke, berfungsi dengan baik.
Oke, sekian dulu ya guys untuk unboxing handphone Evercross M6-nya. Nah, nanti setelah saya pakai, setelah saya gunakan beberapa waktu, mungkin beberapa minggu, nanti kita review kembali apakah worth it untuk pemakaian sehari-hari atau tidak. Ini hanya sekedar unboxing untuk mengecek tampilan awal itu bagus. Dalam penggunaannya belum tahu, nanti setelah saya pakai kita buat videonya lagi agar teman-teman tahu update-nya bagaimana setelah pemakaian sehari-hari di Evercross M6 ini. Dan nanti juga saya ada penambahan handphone di M60 ya guys, jadi tolong di subscribe ya guys channelnya, karena nanti kita bakalan update untuk Evercross M6 dan unboxing Evercross M6A nya untuk review jujurnya agar tidak ketinggalan. Di subscribe guys. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.